Saya Willy Kartika Utami dengan NIM 19029177 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada video ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk satu pertemuan, yaitu materi tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk terlebih dahulu Ibu akan mencek kehadiran kalian dulu ya. Afifah, Hadir, Bu. Syarifah, Hadir, Bu. Beni, Sakit, Bu. ada suratnya? Ada. Coba tengok. Oh, ada. Sakit. Syarifah, Hadir, Bu. Kaila, Alfa, Bu. Alfa. Oke, berarti satu sakit, satu alfa ya. Ya. Nah, setelah Ibu mengecek kehadiran kalian, ada yang tahu sekarang kita membahas materi apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Syarifah apa? Sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, Bu. Ya, benar. Kita sekarang ini akan membahas materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, ada yang sudah mempelajari di rumah sifat-sifat turunan fungsi trigonometri ini? Sedikit, Bu. Bagus. Berarti sudah dicari tahu ya materi kita yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Oke. Ada yang tahu apa manfaat kita mempelajari sifat-sifat turunan fungsi trigonometri? Tidak tahu? Tidak. Oke. Manfaat kita mempelajari sifat-sifat turunan fungsi trigonometri adalah agar nantinya kita dapat menentukan turunan dari suatu fungsi trigonometri. Nah, kita gunakan sifat-sifat tersebut untuk menentukan turunannya. Di kelas 11 kalian telah mempelajari turunan fungsi aljabar. Nah, ada yang masih ingat sifat-sifat turunan fungsi aljabar? Masih, Bu. Oke, Syarifah. Apa? Fx sama dengan K kali U, maka F aksen X sama dengan K kali U aksen. Ya, benar. Lanjut, apa lagi? Fx sama dengan U tambah V, maka F aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen. Iya, benar. Maksudnya, jika Fx sama dengan U ditambah V, dengan U dan V itu merupakan fungsi dengan variabel X, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen. Turunan U ditambah dengan turunan V. Nah, begitu. Untuk mencek apakah kalian benar-benar paham, Ibu akan memberikan kalian soal. Nah, Ibu tulis papan tulis soalnya, kalian kerjakan di catatan ya. Ibu kasih 3 menit waktunya untuk mengerjakan soalnya, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat ditambah 4X. Tentukan di aksen X. Oke, ini soalnya silakan dikerjakan. Nah, sudah 3 menit ya. Siapa yang bisa mengerjakan di papan tulis? Saya, Bu. Oke, silakan dikerjakan, Syarifah.
Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah benar yang dijawab oleh Sarifah? Benar. Oke, iya benar ya. Turunan dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 4X menghasilkan turunan yaitu 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Oke. Dalam turunan fungsi trigonometri, kalian harus ingat turunan dasar dari fungsi trigonometri yang telah kalian temukan pada pertemuan kemarin secara berkelompok. Nah, masih ingat apa turunan dasarnya? Masih ingat belum? Ingat. Oke. Turunan sin X apa? Cos X. Turunan cos X. Min sin X. Oke, betul ya. Betul. Nah, Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Perhatikan di papan tulis ada slide yang berisikan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dalam menentukan turunan fungsi trigonometri, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Kemudian tujuan pembelajarannya pada pertemuan ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dengan benar. Nah, nanti kegiatan pembelajaran kita yaitu dikerjakan dengan berkelompok. Nah, nanti siswa semuanya mengerjakan LKPD yang Ibu berikan di kelompok masing-masing. Nah, setiap anggota kelompok harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan soal-soal pada LKPD yang Ibu berikan. Nah, untuk materi kita pada hari ini adalah sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, anak-anak Ibu baca terlebih dahulu ya buku paket kita halaman 59. Nah, nanti akan Ibu jelaskan untuk sifat-sifat turunan fungsi trigonometri tersebut dan contoh soalnya. Silakan dibaca dulu ya. Nah, kemudian pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dan satu buah contoh soal agar nanti kalian paham dalam mengerjakan LKPD-nya. Nah, pertama, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Perhatikan slide di samping ya. Ada 6 sifat fungsi trigonometri. Nah, misalkan U dan V merupakan fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X. Nah, bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan pertama dari fungsi U dan fungsi V. Nah, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Nah, yang pertama, fx sama dengan k dikali u, maka f aksen x, turunan pertama fungsi fx itu sama dengan k dikali u aksen. Nah, tadi kan u aksen itu merupakan turunan pertama dari fungsi u. Nah, begitu. Kemudian yang b, f aksen sama dengan u ditambah v, f aksen x ditambah u aksen f aksen x sama dengan u aksen ditambah v aksen. Nah, berarti untuk penjumlahan sifatnya itu u aksen turunan pertama dari fungsi u ditambahkan dengan turunan pertama dari fungsi v. Nah, kemudian untuk c, fx sama dengan u dikurang x. Nah, f aksen x-nya apa? Turunan pertamanya. Kalau untuk pengurangan, berarti f aksen x sama dengan u aksen dikurang v aksen. Turunan pertama fungsi u dikurang dengan turunan pertama fungsi v. Yang kedua, yang keempat, yang d, fx sama dengan u dikali v. Maka turunan pertamanya f aksen x-nya menjadi v dikali u aksen ditambah u dikali v aksen. Yang e, fx sama dengan u pangkat n, maka turunan pertamanya fx aksennya sama dengan n dikali u
pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, yang Fx sama dengan U per V. Nah, berarti bentuknya itu pembagian ya. Fungsi U dibagi dengan fungsi V. Nah, maka menghasilkan turunan pertamanya yaitu V dikali U aksen dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, ini ada 6 buah sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang bisa kita gunakan. Nah, untuk membuat kalian paham menggunakan sifat turunan fungsi trigonometri ini, maka Ibu akan berikan satu buah contoh soal kepada kalian. Untuk memahami sifat-sifat turunan fungsi trigonometri ini, Ibu memberikan contoh soal yaitu Fx sama dengan sin 2x ditambah cos x. Tentukanlah f aksen x, turunan pertama dari fungsi fx. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ada yang tahu sifat apa yang bisa kita gunakan? Saya, Bu. Iya, Afifah. Penjumlahan, Bu. Iya, sifat penjumlahan. Seperti apa sifat penjumlahan itu? Fx sama dengan U tambah V, maka F aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen. Iya, benar. Nah, kita tulis dulu. Fx sama dengan U ditambah V, maka F aksen X-nya U aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Nah, kenapa kita gunakan sifat penjumlahan? Karena bentuk dari fungsinya itu berbentuk penjumlahan, yaitu fungsi sin 2x ditambah dengan cos x. Nah, begitu ya. Kemudian kita misalkan sebagai fungsi u-nya yang mana? Yaitu sin 2x. Nah, misal u sama dengan sin 2x, maka turunan u-nya, u aksennya sama dengan cos 2 cos 2x. Sudah kita pelajari pertemuan kemarin kan? Kemudian untuk V-nya, misalkan cos x. V sama dengan cos x. Maka turunan V-nya, V aksen sama dengan Min sin X. min sin x. Min sin x. Oke. Nah, kita telah dapat fungsi u, v, u aksen dan v aksen. Kemudian kita substitusi kepada fungsi ini, kepada f sifat ini, maksudnya sifat ini f aksen x sama dengan u aksen ditambah v aksen. Nah, u aksennya apa tadi? 2 cos 2x. 2 cos 2x ditambah v aksennya Sin X, min sin X. min sin x. Min sin x. Maka kita dapatkan 2 cos 2x dikurang sin x. Nah, maka kita dapatkanlah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin 2x ditambah cos x adalah 2 cos 2x dikurang sin x. Nah, apakah ada yang ditanyakan terkait yang Ibu jelaskan tadi? Bu, berarti kita harus memperhatikan sifat yang cocok yang digunakan untuk menentukan turunan fungsi trigonometrinya ya, Bu? Iya, benar Afifah. Kita harus tahu dulu sifat yang kita gunakan itu cocok dengan fungsi atau tidak, begitu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kalian Ibu bagi ke dalam kelompok masing-masing ya. Kelompok sudah dibagi pada pertemuan kemarin. Nah, pada kegiatan selanjutnya ini, kalian kerjakan LKPD yang Ibu bagikan ini dengan kelompok masing-masing. Semua anggota harus bekerja sama. Jangan satu orang saja yang mengerjakan ya. Ya, Bu. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya, kalian bisa baca pada LKPD. Sudah
terdapat petunjuknya di sini. Silakan dibaca bagaimana cara mengerjakannya. Kerjakan dengan teliti dan jujur ya, jangan nyontek ke kelompok lain. Oke? Silakan anggota kelompok perwakilan saja untuk mengambil LKPD-nya. Oke. Ini kelompok B. Pada LKPD terdapat beberapa kegiatan yang harus kalian kerjakan. Nah, di sana ada kegiatan mengamati. Nah, kalian harus amati masalah pada kegiatan 1 pada LKPD. Kemudian ada kegiatan menanya, kemudian ada kegiatan mengeksplorasi. Nah, ada soal-soal rumpang yang titik-titik. Nah, nanti kalian harus isi titik-titik tersebut ya. Kemudian menalar. Nah, di sini harus kalian isi titik-titik yang kosong pada LKPD ini. Kemudian ada soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Semuanya aktivitas di sini akan ibu nilai dan aktivitas kalian dilakukan secara berkelompok. Jadi kalian harus mengerjakan secara bersama-sama. Oke? Nah, jika ada yang tidak dipahami saat mengerjakan LKPD tersebut, nah kalian bisa tanyakan ke ibu ya. Ya. Ini gimana nih caranya? Ini maksudnya apa ya? Iya, ini apa ya? Nanti kita tanyakan kepada ibu. Bagaimana kelompok A? Apakah terdapat kendala? Iya, Bu. Ini aku kurang ngerti, Bu, yang ini. Yang tan. Nah, untuk yang nomor 3 ini kan fx sama dengan tan x. Ingat rumus identitas trigonometri yang tangen x itu sama dengan sin x per cos x. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk mencari turunannya, kita gunakan sifat-sifat yang pembagian, yaitu fx sama dengan u per v. Maka turunan f aksen x sama dengan v dikali u aksen dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, begitu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD yang diberikan dalam waktu 50 menit. Nah, sekarang waktunya untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok A, Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu pada soal nomor 1. Ayo Syarifah, Ibu tunjuk sebagai perwakilan kelompoknya. Ditulis, Bu. Ya. Nanti dijelaskan ke teman-temannya ya. Jelaskan kepada teman-temannya hasil diskusinya. Baik, teman-teman. Soal nomor 1, fx sama dengan sin pangkat 3 2x. Penyelesaiannya diketahui fx sama dengan sin pangkat 3 2x. Jawaban fx sama dengan u pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n kurang 1 kali u aksen. U sama dengan
sin 2x, maka U aksen sama dengan 2 cos 2x. Dengan demikian F aksen X sama dengan N dikali U pangkat N kurang 1 kali U aksen sama dengan 3 dikali U 3 kurang 1 kali 2 cos 2x sama dengan 3 sin 2x dikali 2 cos 2x. F aksen X kali sama dengan 6 sin pangkat 2 2x cos 2x. Jadi turunannya adalah F aksen X sama dengan 6 sin pangkat 2 cos 2x. Iya, bagaimana kelompok yang lainnya? Bagaimana hasil diskusi kelompok A? Apakah benar? Benar. Oke, benar ya yang ditampilkan oleh kelompok A. Beri tepuk tangan kepada kelompok A. Iya, silakan Syarifah kembali ke kelompoknya. Kemudian Ibu minta kelompok B untuk menampilkan hasil diskusinya. Satu lagi ya. Kepada kelompok B dipersilakan. Ibu tunjuk Afifah ya. Nah, siswa ibu semuanya sudah selesai menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing dan mempresentasikan. Nah, ibu lihat kalian semua sudah mempresentasikan dengan baik dan dapat memahami materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Alhamdulillah ya. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini ada 6 sifat fungsi trigonometri, yaitu yang pertama fx sama dengan k dikali u. F aksennya k dikali u aksen. B, fx sama dengan u ditambah atau dikurang v, maka f aksen x sama dengan u aksen ditambah atau dikurang dengan v aksen. Kemudian fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x-nya adalah v dikali u aksen ditambah u dikali v aksen. Kemudian yang D, fx sama dengan u pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali u aksen. E, fx sama dengan u per v, maka f aksennya adalah v dikali u aksen ditambah u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, dalam mencari turunan fungsi trigonometri ini kita dapat menggunakan sifat-sifat yang telah ibu jelaskan tadi. Nah, kalian juga sudah mencari turunan fungsi trigonometri dari LKPD yang dibagikan dan mendapatkan turunan dari fungsi-fungsi yang ada pada LKPD. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah kita pelajari tadi? Apakah masih ada yang diragukan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Baik, berarti sudah paham semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian untuk tugas di rumah, kalian kerjakan tugas halaman 91 pada buku paket kita yang warna merah itu, buku yang penerbitnya Kemendikbud. Pada halaman 91 ya, yang uji kompetensi nomor 1 dan 3. Cukup 2 soal itu saja ya, kalian kerjakan di rumah. Dikumpul pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian baca terlebih dahulu materi tentang turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, pertemuan berikutnya ini kita akan mempelajari itu. Jadi kalian harus baca dulu di rumah sebagai persiapan kalian untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.